Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Seorang wanita pemilik rumah kos ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Korban sempat dilaporkan hilang oleh keluarga. Diduga korban tewas dibunuh oleh perampok. Warga digembarkan dengan tewasnya Riamsa Nainggolan, pemilik rumah kos di Jalan Sudirman, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Korban ditemukan tewas di gudang belakang rumahnya. Polisi yang melakukan olah TKP mendapati ada sejumlah luka akibat senjata tajam di tubuh korban. Sebelumnya Sabtu sore, korban dilaporkan hilang oleh keluarga ke Polres Pematang Siantar. Keluarga menduga korban dibunuh perampok. Di gudang. Posisinya seperti apa? Ya, telungkup kayaknya. Telungkup ya. Ada bercakan darah. Itu di mana, dari mana ke mana? Ya, Atau di dalam gudang itu. di sekitar lokasi aja? Kalau yang di luar kayak itu dibersihkan nampak sama dia. Iya. Korban waktu ditemukan sendiri nih bang, di rumah? Atau ada teman? Ada temannya. Itulah udah nggak nampak. Nggak nampak ya? Kecurigaan keluarga apa kira-kira bang? Iya, perampokan lah. Perampokan ya ada. Jasad korban dibawa ke RSU untuk diotopsi, sementara polisi masih mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan warga. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Dalam rekonstruksi terungkap wanita muda yang tewas di penginapan di Denpasar, Bali ternyata dibunuh oleh pria teman kencannya. Korban kenal dengan pelaku lewat aplikasi MiChat. Korban dibunuh setelah mempergoki pelaku mencuri handphonenya usai keduanya berhubungan intim. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Dwi Verika Lestari, wanita muda yang ditemukan tewas di penginapan Jalan Tukat Batanghari, Renon, Denpasar, Bali. Pelaku Wahyu Dwi Setiawan memperagakan 28 adegan mulai dari mendatangi lokasi. Pelaku ditangkap di rumah mertuanya di Jember, Jawa Timur setelah terekam CCTV saat datang ke lokasi memakai helm ojek online. Dalam rekonstruksi terungkap, korban merupakan teman kencan pelaku yang dikenal melalui aplikasi MiChat. Pelaku menemui korban di penginapan setelah menyepakati tarif kencan Rp300.000. Namun usai berkencan, pelaku akan menggasak handphone korban. Korban yang berupaya merebut handphone dihabisi nyawanya oleh pelaku. Jadi lokasi yang untuk adegan yang ke-20 ya, yang dimana kemudian pelaku menggunakan senjata tajam, melukai mereka dan menyebabkan kematian. Dari barang bukti senjata tajam yang digunakan, polisi menduga aksi ini terencana. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 korban penembakan di Cafe RM Cengkareng, Jakarta Barat telah dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Penembakan terjadi dini hari menjelang kafe akan tutup. Pelaku penembakan seorang anggota polisi diduga mabuk akibat pengaruh minuman keras. Tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Pratu Martinus Sinurat di kediamannya di Soka, Tangerang. Istri korban meratap saat peti jenazah dibuka untuk melihat wajah suaminya. Sejumlah kerabat dan warga memberikan penghormatan terakhir pada korban sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Bagi warga sekitar, korban yang belum genap 1 tahun tinggal di lingkungannya dikenal baik dan aktif mengikuti berbagai kegiatan. Tiba di kampung halamannya, jenazah Pratu Martinus langsung dimakamkan di tempat pemakaman Katolik Losung, Padang Sidempuan. Korban dimakamkan secara militer, prosesnya dilakukan gabungan TNI dan Polri. Pemakaman juga diikuti keluarga, istri dan 3 anak korban. Setelah disemayamkan di rumah duka Sepang, Kota Bandar Lampung, jenazah Doran Manik, karyawan Cafe RM yang menjadi korban penembakan, dimakamkan keluarga. Pemakaman diiringi istri dan ibu korban, 3 anaknya beserta kerabat keluarga di Bandar Lampung.
Keluarga menyerahkan pada pihak kepolisian untuk penyelesaian proses hukum bagi pelaku. Sementara manajer Cafe RM, Ferry Simanjuntak yang juga menjadi korban penembakan, tiba di kota Medan setelah prosesi adat dimakamkan di pemakaman Kristen Tanjung Mulia. Penghormatan pemakaman juga diikuti istri dan ibunya yang mengantarkan dari Jakarta. Ferry Simanjuntak, Doran Manik, dan Pratu Martinus Sinurat menjadi korban penembakan polisi berpangkat Bribka yang bertugas di Polsek Kalideres. Sebelum terjadi penembakan, pelaku sempat terlibat keributan dengan Ferry dan Doran di Cafe RM, sementara Pratu Martinus berupaya melerai. Pelaku diduga mabuk akibat minuman keras. Menurut warga sekitar, setelah terjadi keributan sempat terdengar suara tembakan. 3 orang tewas, 1 orang mengalami luka masih dalam perawatan di rumah sakit. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan berbagai barang bukti, polisi telah menetapkan Bribka CS sebagai tersangka pembunuhan. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan ancaman pemecatan dari anggota polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sakit hati sering dianiaya seorang pembantu membunuh majikannya di Bandung, Jawa Barat. Pelaku merekayasa pembunuhan dengan melukai diri sendiri dan melapor ke polisi. Hasil penyelidikan polisi, tidak ada barang hilang dari rumah korban. Polisi melakukan penyelidikan di rumah Dewi Romlah di sebuah Batu, Bandung. Dewi Romlah ditemukan tewas dalam rumah diduga akibat penganiayaan. Polisi kemudian menangkap Ratna, pembantu rumah tangga Dewi Romlah yang sebelumnya sudah melaporkan kasus penganiayaan yang dialami ke kantor polisi. Ratna mengalami luka akibat senjata tajam. Namun ternyata luka yang dialami Ratna hanyalah rekayasa. Ratna di kantor polisi mengakui sebagai pelaku pembunuhan pada Dewi Romlah majikannya. Tongkat yang dipakai mukul kamu itu kamu rebut, kamu rampas, atau kamu pukulin ke ibu? Sudah saya rampas waktu itu pas terakhir mukul. Hasil penyelidikan polisi, Ratna nekat membunuh karena kesal, sering dibandingkan dengan pembantu sebelumnya oleh korban. Selain itu, Ratna juga mengaku mendapat kekerasan dari korban. Memang ada unsur berencana atau memang kebetulan pembunuhan biasa? Kita cek apa 338 yang ada segala macam. Masih dalam pengembangan. Ada barang-barang yang berharga yang diambil juga sama tersangka? Sementara ini dari pemeriksaan dari olah TKP belum ada barang-barang yang hilang maupun dari keluarga korban yang menyatakan ada barang yang hilang. Ya tadi kami sampaikan bahwa dia melukai dirinya sendiri dengan pisau, jadi seolah-olah dia melapor ke polisi, dia diperkosa. Polisi telah mengumpulkan barang bukti pembunuhan yang digunakan oleh tersangka. Polisi kini masih mendalami pengakuan tersangka untuk mengungkap kemungkinan pembunuhan dilakukan secara terencana. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Berpura-pura menjadi kerabat pengantin pria, seorang wanita tertangkap mencuri sejumlah uang di acara pernikahan. Pelaku menyelinap masuk ke kamar pemilik rumah dan mencuri uang jutaan rupiah dari tas pengantin. Acara pasti pergi begini. Santi, ibu rumah tangga asal Pindrang, Sulawesi Selatan tak berkutik setelah tertangkap mencuri uang tunai jutaan rupiah pada sebuah acara hajatan di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku menjalankan aksinya dengan cara berpura-pura menjadi kerabat dari pengantin pria. Memanfaatkan kondisi ramainya acara, pelaku menyelinap masuk ke kamar pemilik rumah dan menggasak uang tunai senilai Rp2.500.000. Aksi pelaku pun terbongkar setelah salah seorang keluarga pengantin masuk ke kamar dan melihat tasnya telah digeledah oleh pelaku.
Di mana kita tinggal? Itu dalam kanal kita. Kenapa kita tinggal begitu? Di mana di Julara? Hah? Pesantren. Pesantren, wah bikin malu aja pesantren kalau begitu. Pelaku harus didekam di kantor polisi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Iksan Ansari melaporkan. Sering memergoki suami selingkuh, seorang ibu rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur justru menjadi korban penganiayaan. Korban selama ini berupaya mengingatkan suaminya dengan berbagai cara setiap berganti-ganti wanita, namun dibalas dengan kekerasan. Kantor polisi menjadi pilihan terakhir korban untuk mengadukan masalah rumah tangganya. Dengan menggendong anak semata wayangnya, wanita ini mendatangi Polsek Krian Sidoarjo mengadukan suaminya yang sudah berulang kali melakukan penganiayaan pada dirinya. Korban mengaku sakit hati berulang kali suaminya yang bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan berselingkuh dengan wanita lain. Dengan berbagai cara, ibu rumah tangga ini terus mengingatkan suaminya untuk tidak berganti-ganti wanita karena sudah berkeluarga. Namun justru selalu dibalas dengan penganiayaan. Dia sering dipukul. Sering dipukuli. Apa rasanya, Mbak? Dia punya wanita lain. Punya wanita lain. Oh, kok tahu Mbaknya? Ya sudah berkali-kali soalnya. Beda sama biasanya ya? Iya. Ini sudah lama. Terus, Mbaknya laporan ini? Iya, kemarin. Setelah dilaporkan istrinya, pelaku ditangkap polisi dan mengakui telah melakukan penganiayaan. Pelaku masih berdalih, menganiaya karena jengkel, istrinya selalu menasehati. Enggak Pak, itu masalahnya kan saya pulang kerja. Dari WhatsApp-nya itu kan saya pakai story itu loh, buat story. Tapi emang benar kamu selingkuh? Iya Pak. Pernah digerebek sama istrimu juga kan, sama selingkuhan, kosan? Pernah kemarin. Nah iya, berarti bukan melalui WhatsApp aja, pernah digerebek ya? Selain laporan dari korban, polisi telah mengumpulkan barang bukti tindak kekerasan dalam rumah tangga. Suaminya itu selingkuh, kemudian diketahuilah oleh istrinya itu. Dan istrinya tentunya ya marah-marah, sehingga suaminya langsung memukul kepada istrinya itu, sehingga dia langsung melapor ke Polsek Krian. Untuk kepentingan pemeriksaan, tersangka diamankan di Polsek Krian Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang bocah di Klaten, Jawa Tengah diculik oleh dua wanita hingga ditemukan di Bogor, Jawa Barat. Bagaimana aksi penculikan terjadi? Jangan kemana-mana, ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.